Sawadikap. Sawadikap. Halo Yanto, apa kabar? Baik ya? Puji Tuhan, baik. Oh, gimana? Gimana di sana di Thailand? Keadaan? Kalau di Indonesia kan masih PSBB sampai tanggal 4 Juni. Kalau di Thailand bagaimana? Di Thailand ya sejauh ini sudah kondusif dan sekarang udah mulai ini ya, mall udah buka, terus keramaian. Jadi diperkiraan ya awal Juni udah normal lah. Indonesia belum ada yang buka. 4 Juni baru buka. Ya, kalau di klub gimana? Klub sudah ada latihan-latihan kah? Apa latihan virtual atau apa? Latihan virtual, tapi kemarin di grup ya mereka kayaknya udah mulai latihan tanggal 15 disuruh kumpul itu. Mantap. Terus kira-kira liga mulai kapan? Rencana Oktober kah apa September? Liga kalau tidak salah tanggal berapa? 12 September ya. Oh ya, lumayan. Kalau di Spanyol dia bikin 1 bulan persiapan. Jadi tidak langsung mulai. Sama sih kayaknya Thailand juga. Iya, berarti sama lah. Kita kan Juli terus Agustus jadi Septembernya gitu. Oke Yanto, banyak yang pengen nanya ini ya sama Yanto. Coba cerita sedikit kenapa di awal itu pilih sepak bola dulu sebagai pekerjaan dulu. Awal-awal kenapa pilih sepak bola? Kalau saya SSB di mana dulu? SSB di mana ya kan? Pelatih dulu ya kan? Awal karirnya ya orang tua sebenarnya dari awal tidak mendukung ya. Karena dulu kan ya basi kita orang Papua kan ya harus utamakan sekolah dan lain-lain lah. Betul. Jadi bola itu nomor 2. Terus ya kesininya mungkin orang tua sudah mungkin melihat karir, terus karirnya mulai berkembang ya. Terus diputuskan tuh waktu sebelum berangkat ke Uruguay udah tembus seleksi, terus orang tua kasih pilihan, kamu mau sekolah apa main bola. Terus ya saya langsung karena ini saya milih aja, saya mau main bola. Jadi orang tua bapak saya ngomong, oke, kalau begitu kamu main bolanya 60%, terus sekolahnya 40%. Jadi dua-dua harus sama-sama jalan lah. Makanya mulai dari situ mulai didukung lah, mulai 2008-2009 lah. Ya, mantap. Ya, terus sampai 11 gitulah pilihannya. Nah, situ terus awal mula karir SSB mulai dari SSB Mumbai Star, yaitu ya sama Terence. Terence. Ya. Jadi kita hidup ya dari kecil udah sama-sama lah. Jadi dari kecil. Sampai ke Thailand sama-sama juga. Ke Uruguay saya duluan, terus dia nyusul. Ke Thailand juga. Sama-sama di Uruguay, terus ke Thailand dia duluan, terus saya nyusul lagi. Ya, tidak tahu nanti ketemu di mana lagi, kita nggak ada yang tahu. Semoga ketemu di timnas, abang doakan di timnas. Ketemu di timnas. Amin. Nah, Yanto kan sebagai pemain, kita tahu ya, inspirasinya siapa sebenarnya? Inspirasi, idolanya siapa? Idola karena kebetulan saya sekampung sama Boas, jadi ya kita satu daerah. Jadi ya kita dari kecil tuh orang tua atau maksudnya bapak saya selalu kasih motivasi gitu. Kau harus ini kayak Boas begini. Jadi ya kita motivasinya semua kayak Boas. Jadi dulu saya posisinya waktu pertandingan SMP gitu saya striker. Ya striker itu terus sempat ya top score apa gitulah karena mungkin faktor ini jadi akhirnya kesini ya mungkin dikasih turun ke back gitulah. Tapi ya pada ininya kakak Boas jadi inspirasi kami lah. Kakak Bo emang kelas, nggak ada duanya. Kakak Bo di situ. Nah, kemarin Bang Bes juga kenal sama Kakak Tipa juga, kelas juga Kakak Tipa. Termasuk Kakak Tipa. Konsisten sekali. Nah, senior luar biasa tuh. Nah, terus kan kalau kita bahas mental ya, mungkin di Indonesia yang mentalnya seperti Yanto tuh sedikit. Karena Bang Bes dulu kan fans juga sebelum kerja di timnas. Jadi ya netizen dulu juga kan fans. Dari 2016 ya kan Yanto main AFF sama Coach Riedel, dicibir sama supporter. Ya apa yang bikin Yanto ini kuat gitu kan? Kalau di Indonesia kadang-kadang langsung emosi orang-orang ya kan kalau misalnya dikritik sama netizen. Tetapi Yanto nggak pernah lepas abang lihat ke media sosial atau kemana. Tetapi tetap tenang, tetap fokus. Apa rahasianya tuh? Mental baja. Ya, dulu sebenarnya ya saya mulai semenjak dari Mitra Kukar saya ke 2 tahun. Persib Bandung. Itu saya mulai memiliki mimpi untuk bagaimana saya harus bermain ke luar negeri. Tapi tidak tahu negara mana. Minimal ya paling dekat ya Malaysia.
Karena orang anak-anak Indonesia, maksudnya senior-senior kan main di situ. Ya. Ya jadi ya mulai bangun mimpi mulai dari awal gabung Persib, terus mulai belum sempat sampai ke luar negeri, terus akhirnya ke Sriwijaya. Sriwijaya mulai ini lagi, ya jadi mental maksudnya saya selalu termotivasi untuk bagaimana ya bisa menjadi lebih baik. Jadi ya hal itu dibuktikan ya, maksudnya kerja keras apa gitulah. Terus yang paling penting ya bagaimana kita berani keluar dari zona nyaman, itu yang memang berat lah. Ya, tapi kan Yanto masih muda juga ini kan. Teman-teman Yanto di Indonesia banyak yang sudah main di klub-klub besar di Indonesia. Tetapi Yanto pilihnya main ke luar negeri. Ya, apa yang dicari sebenarnya di luar negeri itu, Yanto? Sebenarnya kalau yang saya cari sih ya di usia-usia begini ya cari pengalaman ya. Karena kalau pikiran saya berpikir bahwa ya saya maksudnya korbankan beberapa tahun di Thailand atau di luar negara, ya itu secara tidak langsung mindsetnya saya dengan pemikiran pemain yang lain ya pasti berbeda. Ketika nanti jadi pikiran saya itu bukan bermain untuk hasilnya untuk 1-2 tahun, tapi untuk 10-15 tahun lagi. Jadi yang saya bisa dapat itu. Nah, dalam arti ya saya berpikir bagaimana ketika nanti suatu saat saya melatih atau ini saya kan sudah membangun relasi dengan orang-orang di luar negara, jadi saya bisa mengambil lisensi atau mencari ilmu apa gitu kan. Wawasan saya tuh maksudnya untuk nanti ya itu 10-15 tahun yang akan datang. Bisa jadi agen, bisa jadi pelatih, wah referensi banyak. Ya seperti itulah. Nah, Yanto kan dulu kita sama-sama ke Jordan, sama-sama ke UAE sama Coach Simon kan. Terus Yanto pernah cerita ke Bang Bes, Bang saya pengen main di Arab juga kan. Wah, Bang Bes kaget ya gimana caranya mau main di Arab juga. Luar biasa kan di Indonesia jarang ada pemain yang pengen sekali coba main keluar cari pengalaman ya. Kira-kira apa yang dicari juga di Arab sampai mau ke Arab, ke Jepang juga ya. Pengalaman. Sebenarnya yang saya cari ya pengalaman terus level ya. Jadi ketika kita berani keluar dari zona nyaman, di situ kita akan menemukan bagaimana kita punya potensi levelnya kita tuh sampai di mana. Jadi kalau pada saat kita berada di medan perang, itu pasti apa yang terbaik dari kita itu pasti akan keluar. Jadi ya makanya yang saya cari untuk ya biar mau ke Arab atau misalnya Korea, Jepang, saya tidak pikir itu. Yang penting saya sampai di sana, nanti kita pada saat sampai di medan perang, kita berperang. Sama kayak gimana? Sama kayak Bang Bes dulu kuliah. Kan nggak pernah kepikir kuliah ke Perancis, bisa bahasa Perancis. Tapi karena kuliah di sana, sudah akhirnya terpaksa harus bisa belajar bahasa Perancis, bahasa Spanyol. Ya kan? Karena terpaksa itu tadi. Terpaksa nggak mungkin. Makanya kemarin ada adik-adik beberapa yang mereka tanya saya katanya tuh kira-kira bahasa Inggris itu penting tidak ketika kita bermain di luar negeri? Ya, jadi saya jawab, maksudnya bahasa Inggris bagi saya pribadi memang penting karena saya pergi ke Thailand pertama kali, saya bahasa Inggris tidak pernah, makanya saya pernah bisa bilang bahwa saya ya modalnya pura-pura gila aja, jadi kita ketika sampai kita belajar. Untuk saya bahasa Inggris itu sebagai pelengkap, tapi yang terpenting bagaimana kita punya mental itu aja. Betul. Bagaimana kamu bisa ngomong di lapangan ya kan? Kan bahasa sepak bola universal. Bahasa sepak bola ya itu. Jadi paling begini aja sini kiri kanan depan bawah. Yang penting bagaimana kita bisa membawa diri, membuka diri dengan lingkungan, mau belajar ya. Pasti mereka juga membantu kita. Nah, Yanto juga kan berapa tahun di Indonesia, Liga Indonesia, Mitra Kukar, Persib, Sriwijaya, terus sekarang main di Thailand, dari Liga 2 Thailand, sekarang Liga Utama. Kira-kira hal yang paling dasar membedakan Liga Indonesia sama Liga Thailand itu apa? Kalau Bang Bes kan dulu sering datang ke sana scouting, lihat rapi, schedule, apa segala macam. Nah, dari sudut pandang Yanto sebagai pemain, apa yang paling beda? Sebenarnya yang paling mencolok ini sih, maksudnya profesional pemain ya. Terus itu yang paling mencolok. Jadi kalau ketika saya di sini jadi belajar dari itu juga. Jadi kita kalau macam mau latihan sini kan kita latihan 4:30. Itu minimal jam 4 atau 1 jam sebelum, 1,5 jam itu sudah pemain tuh sudah ada. Jadi bagaimana dia mempersiapkan, dia punya diri, masa atau keperluan untuk latihan, ya itu sudah ada. Jadi 1 jam sebelum. Jadi bukan hanya kita harus terburu-buru dengan waktu, tapi bagaimana ketika kita mempersiapkan, kita punya diri dengan baik, otomatis ketika kita latihan atau pertandingan itu sudah terbiasa. Jadi bisa baik lah. Itu satu, maksudnya dari faktor pemain.
Oh, dari Terus faktor mungkin pemain. dari fasilitas pendukung ya, fasilitas pendukung itu juga. Bang Jadi Bes ya pernah ke Port? apa? Pernah lihat stadionnya Nah, Port? Stadionnya kecil, tua, kecil banyak besi-besi, tapi rumputnya ala kelas sekali, itu. rumputnya bagus sekali. Jadi Stadionnya jelek stadion di sekali sini Yanto. ya Stadion jelek, stadion stadion nggak besar-besar tapi kualitas tapi rumput itu. rumput, dia nendang bola itu, Nah, bagus sekali. Bagus, rumputnya kelas. Rumput kelas waktu itu. nah salah satunya ya itu makanya kita main di sini juga nyaman. Jadi terus di sini kan mainnya kan memang benar-benar main sepak bola. Jadi tidak ada yang orang bilang mau mencelakai teman atau Oh begini, ya, tapi memang benar-benar ya main memang sepak bola. Terus di faktor rumput itu jadi akhirnya kelihatan permainan tuh enak, bola ya, ya, jalan tuh enak. enak. Terus abang pernah nonton Bangkok United, terus duduk, terus dibagikan jadwal satu musim. Aduh, itu kalau Ya, Yanto bagaimana itu? Jadwal satu musim itu penting atau tidak? Jadwal udah pasti, tidak ya berubah satu musim, penting atau enggak itu? jadwal ya itu maksudnya penting tuh untuk kita pemain Iya, ya. iya, iya. Jadi ya untuk kita pemain tuh memang kalau di sini ya begitu tiap musim tuh beberapa bulan sebelum kadang Ah, itu pas mau mulai itu pasti jadwal semusim terus langsung treat dikasih. iya, satu Jadi kita musim pemain langsung. udah fokus ini lawan Ah, ini udah kita ya. udah tahu. Nah, Jadi ya kelas ya. Terus kalau misalnya dari segi permainan sekarang kan Thailand, mereka suka latihannya kayak gimana Yanto? Kalau di Thailand, apa dulu mulainya? Coba cerita sedikit. Mulai latihannya apa, pemanasannya gimana, baru latihan inti berapa lama biasanya, ya kan? kalau di sini yang saya alami hampir 3 tahun Mhm. dia latihan ya tidak lama seperti kita di Indonesia tapi ya bagaimana Sama di ya. sini dituntut kualitas. Oh, Jadi ya kualitas. bagaimana kualitas kita Kualitas terus daripada dari awal. kuantitas. Nah, awal kita datang terus ya kita ya seperti profesional lainnya lah. Jadi kita dikasih karet atau jadi Oh, berganti-ganti maksudnya gerakan apa gitu. Jadi pemanasan terus masuk mulai pelan, passing, passing, hmm. passing. Nah, jadi kebanyakan ya di sini memang lebih banyak dengan bola, capeknya memang dengan bola. Jadi ya bagus lah. Ya. Ya. Berarti tidak latihan fisik tanpa bola, banyak lari keliling lapangan kan enggak? Dia Nah, itu 4-2 kalau main itu tuh 4-2 besar udah enggak ya? kalau itu jarang itu. Makanya kan sepak bola di sini mereka tidak mainkan bola terlalu tidak cepat-cepat yang kayak kita di Indonesia, tapi Ya. bagaimana mereka ya kualitas tadi itu, passing, kontrol apa gitu. Jadi mereka bermain makanya ya lihatnya tuh enak lah. Ya, nah Bang Bes juga lihat di Thailand itu kan pemain asing. Waktu Bang Bes nonton di Port, ada Suarez, ada siapa lagi tuh backnya itu kan bagus. Bang Bes lihat pemain asingnya top, pemain lokalnya standar lah. Nah, kira-kira pemain asing di Thailand itu membedakan atau enggak, Yanto? Maksudnya jadi pembeda luar biasa atau Sebenarnya kalau macam mau bicara pemain asing? level liga naik atau tidak, maksudnya kualitasnya itu ya itu faktor utamanya pentingnya itu di pemain asing juga ya. Oh, gitu. Menurut saya. Jadi ya ketika kalau macam pemain asing itu bermain, maksudnya pemain asing itu bagus sekali ya, itu akan berdampak kayak pemain lokal yang lain. Oh, iya. Jadi ya otomatis dengan sendirinya kualitas liga kita tuh akan itu naik. Makanya kan memang pemain-pemain asing di sini wah mahal-mahal memang ya, memang pantas lah dengan kualitasnya mereka. Mereka dihargai dengan itu. Iya. Nah, terus Yanto kan juga pasti mengikuti timnas Thailand ya, sama kayak Bang Bes. Bang Bes iri. Kalau pribadi iri dengan timnas Thailand. Bagaimana mereka kelola semuanya itu kan bagus sekali. Nah, kira-kira menurut Yanto apa yang bikin timnas Thailand ini bisa maju sekali, bisa bagus lah istilahnya. Istilahnya 2016 Yanto main lawan Chanatip, 2018 Chanatip sudah nggak main AFF lagi. Dia malah fokus di AFC istilahnya. Thailand sekarang udah mulai fokus di AFC, Piala Dunia, apa yang membuat timnas Thailand tuh jadi lebih bagus lah istilahnya daripada dulu-dulu. Ya mungkin salah satunya ya itu ya, maksudnya seperti yang kemarin Coach Simon bicara juga saya ikuti itu, ya memang dari federasi dengan klub itu harus duduk bersama terus pecahkan masalah ini. Jadi ya makanya di sini jadwalnya teratur karena mereka sudah memperhitungkan itu kalender FIFA nih. Jadi akhirnya tidak bertabrakan. Jadi ya makanya persiapan timnas juga pun ya memang bagus. Jadi ya memang tidak, maksudnya kita tidak bisa bicara ini lagi karena memang persiapannya mereka itu yang memang bagus. Yang sudah lebih bagus ya. Tadi infrastruktur, terus terus juga jadwal juga sudah bagus. Nah sekarang Yanto pelatih Thailand bagus-bagus juga nggak yang lokal?
Yanto kan kemarin ketemu ya di timnas ya, pelatih lokal Thailand ya, orang lokal, bagus Oh banget. iya, itu asisten tuh pelatih saya dulu di Iya, iya. Di Kontek. Liga 2. Jadi ya, tapi mereka inilah bagus apa gitu. Maksudnya tidak kalah bagus dengan pelatih Indonesia. Hanya ya mungkin ya itu tadi mereka di ini akhirnya apa di ini baik. Jadi akhirnya mereka juga pemain-pemainnya juga kan memberikan dampak juga ya. Jadi akhirnya dulu bukan pertama kali itu dulu waktu saya ingat saya sebelum ke Thailand saya sempat berbincang sama Victor Bonevo. Oh, Saya tanya, iya. kakak, ini bagaimana? Saya mau coba ke Thailand apa Malaysia? Dia bilang coba aja ke Thailand. Thailand lebih bagus apa begitu. Jadi akhirnya sudah sambil angkat ke Thailand. Nah terus jadi saya punya mentor itu ibaratnya. Jadi saya selalu tanya dia, ini situasi saya ini seperti begini, bagaimana? Nanti dia kasih masukan. Tapi sebelum saya berangkat ke Thailand, saya udah tanya di sana di Thailand kelebihannya apa. Terus dia cuma ngomong 3 kelebihan itu kualitas passing control. Terus dia bilang 2 ini mengerti taktik dengan strategi taktik, terus strategi ini. Jadi 3 ini aja. Terakhir taktik, apa? Mengerti strateginya, strategi bermain kan. 3 itu. Terus sampai saya ke sini, apa yang dia ngomong tuh memang itu udah yang ini terjadi. Jadi makanya ya saya dalam mempersiapkan diri ya 3 ini yang tadi saya lebih utamakan untuk inilah belajar. Berarti kasarnya teknik dasar ya. Nah, kok Yanto kan di klub Liga 2, terus sekarang Liga 1, pasti juga pernah ketemu dengan pemain-pemain usia muda Thailand. Istilahnya U20-nya, U16-nya. Nah, itu Yanto ada tahu-tahu sedikit nggak? Di sana Liga usia mudanya jalan atau tidak? Di Thailand. Di sini Liga muda ini. Jadi mereka sistem, kalau yang saya salut dari tim ini, mereka pemain muda kalau tidak main di Liga, Liga 1, jadi mereka dipinjamkan ke Liga 4 gitu. Jadi tapi gitu. Masih dalam klub itu, kuasa klub itu. Jadi mereka kalau ketika memang bagus ya mereka tarik ke sini main di senior. Ada waktu main berarti pengalaman terus ya. Main. Tapi latihan sama senior, latihan tapi kalau mau pertandingan mereka pergi Liga 4 gitulah. Liga 4, Liga 3. Nah, terus sedikit kita bahas negaranya Thailand. Yanto kan sudah lama di Thailand, pasti bisa bahasa-bahasa di Kapkun Cup, ya kan? Apa yang dirindukan dari Indonesia kira-kira? Selain keluarga. Dari Indonesia, Thailand. Apa ada semua sudah di Thailand? Jadi, ketika saya balik ke Indonesia itu cuma satu harapan saya, maksudnya satu yang saya ini tuh, sudah biar saya sampai di Jakarta, biar saya bisa ngomong bahasa Indonesia. Jadi bisa bahasa Indonesia. Di sini kan ngomong kan setengah-setengah semua, jadi ya tidak orang bilang jadi gitu lah. Jadi yang saya rindukan tuh pertama kali saya ketika balik ke Jakarta tuh ya bagaimana saya bisa Indonesia. Sampai di rumah jadi saya bisa bicara selamat pagi, selamat siang, jadi ya bahasa Indonesia. Di sana kan jadi ya itu terus ya. Nah, terus keluarga. Itu yang maksudnya penting keluarga. Ya itulah. Terus keluarga selalu nomor 1. Sahabat, teman dan lain-lain. Terus makanan Indonesia. Oh, makanan. Nah, berarti Yanto masih lebih suka makanan Indonesia daripada makanan Thailand ya? Iya, tapi sekarang ya sudah mulai bisa adaptasi. Sudah mulai biasa ya. Makanya ya, aman lah. Ya, dan Thailand juga kan Bang Bes suka jalan-jalan ke sana, salah satu negara enak istilahnya kalau kita ke sana, aman juga, nyaman juga, sepak bolanya, industrinya juga bagus, ya kan? Bagus. Forex, iya. Ya kan? Wes, sengaja, padahal sekarang udah nggak pakai ya. Ini gara-gara Bayu, suruh abang beli, akhirnya belilah waktu itu. Siapa suruh jual ya kan? Kalau bahasa orang timur, itu klub saya. Kalau bahasa orang timur kacele. Aduh, itu klub saya kan Warix juga. Jadi saya berharap semoga Warix. Ternyata udah ganti. Warix ini sekali toh. Lentur. Iya, bagus ya. Ini pelakunya nih, suruh Bang Bes beli Warix nih. Nah, terus kan kita main kualifikasi Piala Dunia. Hasil tidak sesuai dengan harapan. Coach Simon sudah lakukan hal yang maksimal lah, istilahnya. Terus kira-kira waktu itu apa yang salah toh? Apakah kita kurang persiapan atau bagaimana? Karena Coach Simon kan baru juga dia melatih di Timnas 2019. Pelatihnya Malaysia
sudah dari 2017 kalau nggak salah. Pelatihnya Vietnam udah dari 2018. Istilahnya 1-2 tahun lebih unggul dari Coach Simon. Di tim Coach Simon cuma TC 1 kali, habis itu TC yang kedua kita ke Jordan, setelah itu langsung Piala Dunia. Kira-kira apa yang kurang waktu itu ketika kita kualifikasi? Iya, maksudnya ya mau bicara tapi serba salah juga. Jadi ya maksudnya menurut saya ya kalau memang pelatih yang dipercayakan ya coba pelatih itu dikontrak beberapa tahun ke depan, jadi akhirnya jadi salah satu inilah maksudnya yang menurut saya. Jadi biar dia tahu pemain apa gitu, pemain Thailand begini kan mereka cuma copot 1-2 tapi itu jadi tapi maksudnya pelatihnya itu kan dikontrak dalam jangka waktu ya yang lama, 1-2 tahun 3 tahun. Yanto kan pasti baca berita juga, pelatih Jepang ini kan dikontrak jangka panjang ini. Makanya itu dia. Pelatih Jepang Akira itu. Padahal kalah juga kemarin. Tapi ya makanya ya satu sisi itu maksudnya poin pentingnya, terus sisi yang paling penting ya menurut saya apapun maksudnya siapapun pelatihnya ya kembali ke mental ya. Mental itu yang memang itu sangat penting sekali. Kita mau ganti pelatih ya, mau ganti Mourinho mau siapa. Tapi kalau mentalnya seperti maksudnya tidak bisa ini ya. Sama saja. Dan Yanto kan pas lawan Vietnam, terakhir kita sama Coach Simon, Yanto kapten, terus habis itu lawan Malaysia kapten. Bagaimana perasaannya tuh Yanto? Kayaknya sudah ini ya, sudah menunggu lama juga kayaknya. Sebenarnya ya, maksudnya mau dibilang ya saya dipercaya maksudnya bangga, dari coach sama coach dipercaya. Bangga tapi susah dalam arti ya bukan susah, maksudnya dalam arti saya mau membangkitkan semangat, motivasi, mental itu saat itu ya sebenarnya susah. Makanya sebelum kita main lawan Vietnam, Malaysia, lawan Vietnam, terus pas ditunjuk gitu dibicara nanti saya kapten, saya telepon ke kakak Boas, tanya ini bagaimana. Jadi ya saya minta ini tuh pendapat kakak Boas, terus kakak Edo Rifat Dalam. Saya ditunjuk kapten di saat situasi seperti ini saya jelaskan. Terus ya maksudnya mereka kasih gambaran, maksudnya kasih masukan tapi semua kembali ke saya. Jadi ya saya maksudnya situasi begini ya kita tidak bisa menghindar dari situasi seperti itu. Jadi ya saya ambil resiko, maksudnya itu saya tahu itu resiko tapi ya untuk saya sendiri ya saya ambil resiko, saya belajar daripada ini. Untuk saya itu jadi kalau makanya pada saat ketika orang banyak yang bicara gini saya tidak peduli, yang penting saya saya punya tanggung jawab, kalian marah-marah marah saya tidak ini ya, apalagi Yanto ya saya ini saya ambil ini sebagai pelajaran untuk saya. Nanti kita lihat beberapa tahun ke depan lagi. Yanto kan masih 24-25 tahun, istilahnya karir sepak bolanya masih 5-6 tahun lah, masih panjang. Ini kan bisa jadi pelajaran. Siapa tahu kan main di klub Indonesia pelatihnya Bang Bes kan kapten juga, jadi kapten poin lagi. Jadi pikiran saya positif saya tuh. Iyalah harus. Tidak terlalu tanggapi supporter tuh ya. Saya sadar ini maksudnya kita punya pekerjaan sepak bola, orang menuntut kita supporter. Mereka tidak tahu di belakang layar itu seperti apa. Betul. Mereka kemarin Bang Bes kemarin ngobrol sama Coach Simon bilang dia sedih karena dia cuma dihakimi dengan 90 menit di lapangan, padahal dia berusaha sekali bagaimana kita itu supaya lebih bagus, bagaimana dia supaya suasana di tim juga enak. Dia kan selalu bantu kita waktu itu. Sayang aja kita cuma dikasih 90 menit. Saya kalau untuk saya tidak peduli, maksudnya omongan mereka tuh tidak bisa menghentikan mimpi saya itu loh. Oh ya, paten sekali. Makanya maksudnya mimpi saya ini masih panjang ke depan, jangan sampai kamu datang, kamu bicara, ngomong-ngomong terus mau merusak mental saya. Sorry ya, saya punya mimpi ini masih panjang. Jadi akhirnya ya makanya saya bisa mengontrol itu, orang bicara, saya tidak peduli. Tidak berhenti di Thailand mimpinya. Nah, itu poinnya maksudnya. Tidak berhenti di Thailand. Apalagi Bang Bes dengar Korea sekarang sudah buka jatah untuk pemain ASEAN. Korea Selatan. Iya, maksudnya kesulitannya tuh untuk ada akses ke sana itu aja. Maksudnya kalau ada yang bisa akses ke sana ya. Tapi sekarang udah ada komunikasi lah. Jadi kalau rezeki, kalau maksudnya berkat di situ ya saya bisa ke sana tahun depan gitu. Paling Liga Thailand dulu ya kan. Juara-juara Liga Thailand dulu. Buriram. Kita tidak tahu ke depan
tidak tahu Tupacok. ke depannya seperti apa. Tupacok. Tapi yang saya punya mimpi ini harus minimal sebelum saya keluar dari sini ya harus minimal kalau saya punya mimpi ada generasi lagi, maksudnya teman-teman mungkin atau adik-adik yang bisa datang ke sini baru saya bisa keluar lagi. Harus, bagus. Wah, keren kau. Ya begitu. Terus Yanto di Liga Thailand tadi bahas sedikit Buriram. Pemain timnas paling jago Thailand siapa Yanto yang pernah dilawan di Liga Thailand? Kalau Canatip kan nggak pernah lawan, cuma di timnas saja. Kalau di Liga Thailand siapa yang paling jago? Lokal ya, jangan asing. Asing nanti Lokal. nggak ada yang tahu kalau kita bilang asing. Lokal. Kalau lokal paling si siapa? Supacok. Oh, Supacok. Kan maksudnya masih muda masih ini, jadi memang kecepatan apa gitu ya. Supacok jadi ya memang dia maksudnya pemain muda tapi memang dia bermain dengan visi yang bagus, jadi bisa sering cetak gol. Supacok loh. Supacok ya. Nah, terus untuk Liga Thailand, kesan yang Yanto tidak bisa lupakan sama Liga Thailand apa ini? Terakhir. Ini pertanyaan terakhir. Apa yang hal tidak bisa dilupakan sama Liga Thailand? Kalau misalnya suatu saat, ini kan lagi nggak main nih, kita lagi off, apa yang dirindukan sama Liga Thailand? Yang dirindukan ya, saya rindu pelatih. Jadi saya di sini ya maksudnya pelatih siapa saja, tapi saya lebih suka kan ganti-ganti pelatih, jadi dengan karakter yang berbeda-beda ya. Jadi belajar. Nah, tapi pelatih Thailand ya sejauh ini membuat saya nyaman, jadi maksudnya jadi saya belajar dari mereka itu, ketika kita memberikan 100%, nah itu mereka bisa kasih kepercayaan kepada kita, jadi makanya hal-hal itu yang saya rindu. Terus salah satunya mungkin saya rindu mungkin waktu-waktu pertama datang ke Thailand, terus dengan segala kekurangan tapi ya saya bisa beradaptasi dengan bahasa. Nah itu ada hal-hal cerita-cerita inilah. Jadi di mana pelatih marah dengan bahasa Thailand saya tidak mengerti, ya seperti gitulah. Jadi banyak hal yang saya rindukan dari salah satunya itulah. Kalau orang-orang Thailand ramah ya, kan Bang Bes off the record teman-teman beberapa yang main di Malaysia tidak terlalu nyaman dengan pemain-pemain Malaysia karena ya itu mungkin lah rivalitas ya. Tapi kalau di Thailand kayaknya orang Thailand waktu itu Bang Bes ke Port ramah-ramah sekali pemain-pemain Thailand, teman-temannya Terence. Itu gimana ramah? Tapi ya awal saya pertama datang ke sini mereka maksudnya menganggap sebelah mata ya, karena mereka berpikir ya kita Indonesia ini kan di bawah mereka levelnya. Jadi tapi ketika kita memberi bukti mereka juga dia main bola bagus ya, jadi akhirnya mereka kasih respect ke kita juga. Nah, tapi mayoritas orang-orang Thailand, orang-orang sini mereka memang baik semua, supporter, pemain, pelatih. Mereka makanya salah satu hal yang membuat saya nyaman di sini ya itu. Makanya keramahan mereka ya. Yanto Basna, kan Thailand, bahasa Thailand. Sini kalau mereka tidak Yanto Basna, Bana. Jadi Yanto, gitu kan Yanto. Bang Bes pernah ejek-ejek Victor, kakak Victor. Victor, saya bisa bahasa Thailand, saya bilang apa? Oh, kok bisa Bayu? Iya bisa. Apa? Victor. Ketawa dia. Victor. Ketawa dia. Iya, kalau mereka ngomong sini kan lucu kan, kalau dialeknya, logatnya, aduh. Oke, Yanto, terima kasih ya sudah ada di sini. Siap. Tetap sehat. Semoga bisa balik lagi ke mana tuh, ke sana nanti bulan September liganya. Itu Bayu tuh, aduh tatonya. Amin. Aduh, ada tato kucing lagi, apakah? Bang Bes ini kan dia buat Spasiba. Dia buat tato nih kan, dia mau tambah harimau, singa, jadi ya Ragunan aja. Buat pagar aja. Spasiba. Terima kasih. Oke, siap.